Emang mabok aja. Kenapa sih orang tuh kalau misalkan yang kayak gini di bawah yang horor-horor setan-setanan gitu. Setan lagi diem-diem tiba-tiba dituduh gimana? Ini lucu tau sebenarnya. Peserta UTBK UNM ini sesar Indo. Kedapatan membawa alat bantu buat cari jawaban. Jadi mohon jangan ada yang curang jika kalian tidak ingin seperti di video tersebut. Jadi ternyata di beberapa kampus gitu, ketika mau tes ada metal detektornya. Jadi ketahuan kalau misalkan ada yang bawa earpiece untuk dikasih tahu. Jadi untuk dapat jawaban gitu. Kayak SpongeBob ini, SpongeBob sama Patrick episode yang nyari license untuk dapat SIM. Jadi orang dari luar bakal bilang kayak, "Oh, ini jawabannya ini jawabannya ini." Gua lagi membayangkan bagaimana kalau misalkan udah pakai cara kayak gitu nih. Udah dapat jawaban dari luar tapi yang di luar goblok. Wah, ini jawabannya. Tadi kan udah C, ini nggak mungkin C lagi nih. Ini D, ini D. Wah gitu. Kayak jawaban Tang Ting Tung. Katanya 4 lapis bahunya, makanya nggak terdeteksi. Baru ada semacam alat yang terhubung kayak HP tapi bukan. Ada yang kedapatan pakai earphone. Wow. Kasihan karena jadi korban dan sudah bayar 40 juta. Dang. Lu ngeluarin duit sebanyak itu, bro. 40 juta. Ini bagus sih, ini kocak juga sih. Saya pernah bang nganter ke bandara, argo 19.000, ngasih 100.000. Masih pagi banget, saya kagak ada kembalian. Aneh kasih aja ke dia. Jadi kayak ada penumpang, argonya 19.000, dia ngasih 100.000 kayak. Terus abangnya kayak, "Oh udah enggak apa-apa, ambil aja" gitu. Aneh ikhlas itu 19.000. Besoknya ada bintang 2 masuk. Ada pesannya, abang Grabnya males, tidak mau berusaha, tidak mau cari tukeran uang. Padahal kan itu dia kagak bayar, masih kasih bintang 2. Terus saya samperin ke rumahnya. Cuma sampai musola saya siarin minta tolong ke marbot, saya kasih 50.000. Assalamualaikum kepada Ibu Ida yang order dari rumah ke bandara pada hari Senin sekitar jam 6 pagi belum bayar sebesar 19.000. Tolong kesadarannya. Tidak lama satu keluarganya datang ke musola. Gue yakin kecot tuh kayak, "Bapak maksudnya apa sih 19.000 aja disebarin kayak gini?" "Lah ibu maksudnya apa? Udah kagak bayar bintang 2. Otak lu emang wawan." Berantem kecot. Lagi orang mah udah dibaikin ngelunjak aja, dikasih hati minta di jalan ya kan, hati-hati di jalan. Mari kita lihat IG. Apa nih? Mobil hampir rontok. Penampakan sebuah mobil tua dengan bagian luar besi yang hampir rontok atau terlepas ini jadi sorotan warganet. Bagaimana tidak? Meski terlihat memprihatinkan, mobil tua itu masih tetap digunakan di jalan raya. Buset. Tapi bukannya kalau yang kayak gini apa? Mesti dilihat interiornya dulu. Maksudnya kalau dalamnya masih bagus, mesinnya masih oke, luarnya. Cuman rada nyilu juga ya kalau kita naik motor di belakangnya ya. Ntar tiba-tiba, "Lah, kenapa pintu samping tuh? Lah, bemper nih." Takut rontok beneran dah. Ini jangankan dia nabrak sesuatu ya, ada capung lewat depannya terus kayak dar mau brok gitu semua jatuh. Tapi respect bro, asli respect bro. Mau gimana pun mobil tetap mobil gitu, tetap bisa ngangkut orang. Ini apa yang diangkut ya? Kayaknya mobil pengangkut barang deh ini, bukan untuk dibawa orang gitu. Ini yang gue curigai adalah siapapun yang bawa mobil ini atau siapapun yang memiliki mobil ini punya pemikiran seperti mak gue atau mak lainnya di dunia yang biasanya berpikiran kalau misalkan masih bisa jalan udah bawa aja. Ayo lawan, hadapi. Ayo Pimp My Ride. Pimp My Ride ada nggak Pimp My Ride? Tahu gak Pimp My Ride yang dulu di MTV, yang benerin mobil, yang ternyata setelah dicari tahu lagi itu settingan anjing. Anjing gue masih kesel sama sekarang dengernya. Bantu viralkan, saya anaknya buang sampah, sudah ditegur. Ini tuh sebenarnya ya, kalau lu lihat kayak cuman sekilas sekelebatan gitu doang tuh kayak lu mungkin akan kesel sama si tetangganya ini, kayak anjing dia buang sampah sembarangan ke tempat orang bla 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 gitu. Tapi kalau objektivitas lu jalan, ini yang disebut objektif adalah ini itu warung. Ya
orang berbelanja lah di sini. Tapi mungkin orang-orang yang berbelanja di sini ketika beli minuman atau jajan-jajanan itu dibuang sama mereka ke tetangganya. Tetangganya pun empet, terus kesel, akhirnya dibalikin lah dari sama yang orang ini, dibalikin lah ke asal muasal dari jajanan-jajanan itu. Kalau lu tanya gue siapa yang salah, siapa ya? Gue akan bilang yang salah adalah kenapa tidak ada tempat sampah di sana. Itu menyelesaikan masalah loh. Kalau misalkan perkara kayak gini tidak dikomunikasikan, ya ini kelihatannya akan jadi kayak perkara yang gede banget. Bisa dilihat kayaknya orang ini tuh yang tipikal keluarga pekerja gitu loh, maksudnya yang kalau keluar ya hanya untuk bekerja atau yang penting-penting aja gitu. Gue kalau jadi bapaknya juga mungkin akan sebel, dan solusinya adalah ya udahlah taruh sampah di situ gitu. Si bapaknya merasa itu bukan sampahnya dia, tapi si ini juga merasa kayak, wah kenapa lu buangnya di gua? Yang padahal emang sampahnya dari sini gitu. Gue juga kalau misalkan depan rumah gue tiba-tiba dibuangin sampah banyak ya pasti kesel lah. Meskipun itu pada akhirnya udah milik orang lain karena udah dibeli sama orang lain. Kayaknya sih orang lain beli ale-ale gitu. Meskipun ini ale-ale udah jadi haknya si yang beli, tapi kan ya mbok yo kesadaran aja gitu. Ini kan nggak ada ale-ale itu nggak ada sangkut pautnya sama bapak dan ibu ini gitu loh. Kalau ini kan sebutannya jatuhnya kayak playing victim. Dan sampai masang CCTV lagi. Kata gue man, daripada lu masang CCTV modal segala macam, mending modalin tempat sampah di situ. Apaan sih? Selesai lo perkaranya. Kalau ada tempat sampah. Maksudnya gue nggak tahu nih di sebagian kanan ada tempat sampah atau enggak. Ya kalau nggak beli tempat sampah kiri kanan. CCTV tuh kayak 100-200 ribu kali. Ada yang paling murah. Tempat sampah kan 15 ribu, 20 ribu dapat 2 ada. Dan kalau mau fair-fairan ya, sederhananya adalah ini jangan naruh CCTV untuk ngelihat tetangganya ngebuang sampah ke dia, tapi taruh CCTV untuk point of view yang lebih luas lagi, untuk nyari tahu dari mana sampah itu berasal at the first place gitu loh. Udah gitu, ini perkaranya sederhana. Itulah objektivitas. Kalau lo mesti objektif, lu bakal kayak, wah apaan nih tetangga buang sampah sembarangan di tempat orang. Nah, orang juga kesel kali. Mana kembar? Kembarmu, kembar, bah. Lihat, dua-duanya sama-sama cengol, sama-sama terkaget-kaget akan. Dan dia ngeliatin layar terus kiri kanan gitu. Apa lu? Bang, coba mulai sekarang tanya ke bapak. Pernah ada salah masuk rumah nggak gitu? Atau mungkin mereka emang tetangga saudara yang tertukar gitu. Coba tes DNA. Sama-sama dikasih earpod lagi biar kelihatan mirip. Di umur berapa lu tahu kalau bacot itu singkatan dari bad attitude, control of tongue? Bacot diketahui merupakan singkatan dari bahasa Jawa yang artinya banyak cocot atau banyak bicara. Nggak usah diinggris-inggrisin lu. Kakean cangkem awakmu cok. Matane lu. Bad attitude, control of tongue. Banyak cocot. Sederhana. Viral di TikTok, akibat dituduh curi HP tanpa bukti, warga di Karanganyar tutup akses pintu rumah tetangga. Terus orangnya gimana? Kesal dituduh tanpa bukti oleh tetangga barunya, Eko Wahyono, warga desa Suruh Jetis, Tasikmadu, Karanganyar, bersama warga setempat menyegel rumah Dewi Purwanti. Karena warga kesal dengan ulah Dewi Purwanti yang menuduh tetangganya mencuri handphone tanpa bukti. Penyegelan tersebut disaksikan RT, tokoh warga, dan 20 warga setempat dengan menutup pintu masuk rumah Dewi Purwanti menggunakan seng hingga pemilik rumah tidak bisa keluar rumah. Kesian bener aja. Terus gimana? Apalagi informasi menyebutkan tuduhan itu dilakukan setelah Dewi Purwanti mendapat informasi dari seorang dukun. Wow, sungguh awal mula informasi yang bisa dipercaya. Dukun tidak mungkin salah. Wah, mungkin itu yang dipikirnya. Apalagi menuduh Eko Wahyono setelah menuduh tanpa bukti. Dewi Purwanti bertindak arogan, menantang Eko Wahyono agar mengembalikan uang jika mau sambil menyoting rumah sejumlah uang dipamerkan via WA. Oh, jadi kayak tindakan arogannya itu seolah-olah mau bilang, nih Eko Wahyono ambil duit nih sekalian nih kalau mau gitu. Jadi kan kesannya tuh kayak ngenyek banget lah gitu.
Bukan hanya itu, dia juga memanasi situasi, pamer bahwa punya uang banyak dan punya mobil, mengapa tidak diambil sekalian gitu. Siapa tahu dia emang baik gitu, kayak nih sekalian kalau mau ngambil, jangan cuma HP doang, tanggung amat. Sementara itu Sri Mulyani, Ibu Eko Wayono membenarkan ulah tetangganya yang baru 2 tahun ini bertindak kurang sopan dan suka pamer. Lu tau gak sih, yang selalu gue percaya adalah perkara kayak gitu sebenarnya emang perkara udah lama, numpuk, butuh trigger, tas, itu yang terjadi gitu. Asyik. Nah makanya kalau nggak ada bukti jangan asal tuduh. Tahu sendiri orang selalu cepat kalau terprovokasi, ujung-ujungnya kita juga yang susah. Udah 2022 masih percaya dukun. Tapi untuk penutupan rumah kayak gini, dia kalau mau ngapa-ngapain gimana? Oke lah gini. Oke lah, kita kalau ngelihat dari sudut pandang warga kayak anjing kok gue dituduh, kok gue ini, kita paham lah kesalahannya dari mana. Tapi kalau kita coba berdiri untuk ada di pihaknya dia, dengan semua di luar semua apapun yang dia lakukan ya, dia pengen kerja kagak bisa, pengen ke pasar beli makanan masa manjat, GoFood, ya emang duit gue unlimited gitu. Enggak, gue curiga dia juga di belakang rumahnya udah mulai bobok ini. Pintu belakangnya lagi dibikin. Ketika bapak-bapak lagi ngunci rumahnya, di belakang dia bikin pintu sendiri baru, anjay. Supir R3 ngaku ketemu nenek misterius sebelum terjebak di hutan tuh. Sekarang nenek-nenek dibawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin melaporkan bahwa ada kejadian luar biasa di lokasi hutan Termulus, daerah Dungus. Ada mobil terjebak tadi pagi yang menggunakan aplikasi Sherlock. Ternyata lokasi tersebut tidak bisa dijangkau ataupun ditempuh dengan jalur kendaraan biasa. Kendaraan ini masih terjebak dan mohon izin untuk pihak yang lain ataupun relawan untuk segera membantu lokasi seperti ini. Ini yang bisa masuk adalah kendaraan tipe off-road, Matur suwun, laporan selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keanehan saya rasakan kemarin. Saya melewati sungai dan ketemu seorang nenek. Dia sempat saya tanya ke nenek itu gini, Mbah kalau jalan lurus itu bisa nggak? Dia menjawab, iya bisa, nanti lurus terus belok kanan. Tapi malah sampai hutan pohon jati. Dijelaskan Hoirul, nenek tersebut membawa setumpuk kayu yang digendongnya. Setelah menjawab pertanyaan Hoirul, nenek itu langsung pergi dan menghilang saat kendaraan yang dikemudikannya melaju yang berujung pada tersesatnya dia. Keanehan lainnya yang dirasakan Hoirul adalah dirinya tidak merasa melewati sebuah sungai kecil yang berada sekitar 400 meter dari lokasinya tersesat. Dia ngeliatin Google Maps nggak? Nih jangan dibawa ke mistis doang nih. Masalahnya kalau misalkan dia nanya ke neneknya kayak, Nek kalau lewat sini bisa nggak gitu, neneknya akan jawab iya bisa gitu. Saya setiap hari lewat sana. Dia lupa menanyakan, Nek ini mobil bisa lewat sana atau enggak gitu. Coba cari tahu deh. Dia kalimatnya soalnya cuma ngebawa-bawa horor doang. Dari detik.com. Aduh, coba kirim linknya yuk, bawa sini yuk. Bawa sini coba. Viral, R3 terjebak di hutan Madiun, supirnya ternyata mabuk. Emang alkohol yang harusnya disalahin Bapak, alkohol. Kamu jahat tapi. Dari kondisi penumpang sendiri memang setengah sadar kondisi mabuk. Itu rombongan dari Mojokerto usai ngantar istrinya dan mau pulang karena pengaruh minuman keras, mabuk hingga tersesat di tengah hutan. Sebelumnya juga sempat sarapan pagi di Madiun Kota. Jadi kalau dibilang lokasi angker jadi penyebab, itu tidak benar. Murni pengemudi mabuk. Emang mabuk aja bang. Tapi dia ngikutin Google. Ada kalimat ini nggak? Ada kalimat dia pakai Google Maps nggak? Nggak ada. Masalahnya sebelum gue lihat artikel ini, Ara bilang kalau beritanya tuh udah sempat masuk TV. Terus di berita itu dijelasin kalau dia ngelihat Google Maps. Kronologi. Agung menjelaskan peristiwa itu bermula ketika Hoirul dan 2 penumpang, Muhammad Zidan dan Yopi, melanjutkan dari Kabupaten Mojokerto ke Desa Bantengan. Sebelum menuju Desa Bantengan, mereka mampir di Kota Madiun. Sarapan itu yang tadi dia bilang. Usai mampir Madiun, mereka melanjutkan perjalanan menuju rumah salah satu istri penumpang. Untuk menuju ke lokasi, supir menggunakan aplikasi Google Maps. Aplikasi tersebut mengarahkan 3 warga Jombang itu melewati jalur masuk ke hutan Mojorayung dan Termulus. Setelah masuk beberapa kilometer ke jalan tanah tanpa aspal, tiba-tiba mobil terjebak karena roda depan bagian kiri terperosok di parit. Tanya itu kondisi bahan bakar minyak mobil yang tersesat mulai menipis. Emang mabok aja. Kenapa sih orang tuh kalau misalkan yang kayak gini di bawah yang horor-horor setan-setanan gitu. Setan lagi diem-diem tiba-tiba dituduh gimana?
Kayaknya karena dia mabok, terus dia nggak mau ngakuin ke polisi. Oh iya benar. Dia nyari sesuatu yang tidak bisa dijelaskan gitu. Soalnya kalau dia bilang, aduh gue mabuk, wah, diomelin istrinya, diomelin mertua, diomelin polisi. Warga sana juga, Pak, kok bisa kayak gini? Iya ada nenek-nenek. Ah, mabok kan lu, ditoyor palanya. Mabok kan lu ya. Ada-ada aja nenek-nenek disalahin lagi ini. Bener juga kagak itu ketemu nenek-nenek, gue nggak tahu. Iya, nenek-nenek. Nenek-nenek udah tua di fitnah-fitnah. Uni, rumah makan khas Munir Jambi. Oke, makan 8, nasinya ada 3. Makan 87, 8 kali 7 56, 56 1 berarti 66. Kemudian lauknya berarti yang di sini 4 di sini jadinya 3. 4 ditambah dengan 3 berarti ini 7. 12 dikali dengan 7 84 ditambah dengan 3 843 87. Lu lihat ekspresi bapak-bapaknya kayak 1 2 3 4 5. bapaknya berusaha ngitung juga nyamain nih. 60 24 berarti 84. Bambanya tuh kayak terbengong. 84 ditambah dengan 10 berarti 94. Kemudian kerupuknya 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 kali 3 berarti kerupuknya 24. Kemudian minumnya 1 2 3. Kemudian 4 5 6 7 8. 12 kali 8 berarti minumnya 96. Kemudian pisangnya Banget, Bro. 6 7 13 4 17 4 21 26 27 berarti 28 8 16 9 25 27 27 36 327. Kalah Jago kalkulator. banget ngitungnya. Ini ibunya Jeremy Pauline, Bro. Ibunya Jeremy Pauline. Matematika itu gampang dan menyenangkan, bukan? Bukan. Lo tau gak sih sebenarnya dari perkara-perkara kayak gini tuh ada rahasianya. Di bawah tuh ada orang seberapa pakai kalkulator. Nah. Dua. Dia pakai Oh iya, ibunya kan pakai kerudung, dalamnya itu ada earpod, men. Ada AirPod. Jadi dia bisa ngedenger omongan dari orang kayak, "Ah, ini segini. Nah, segini." Emang pinter asli udah. Itu ibunya juara Olimpiade Matematika tahun 97. Kemarin ada yang komen, "Wow." Tidak heran sih. Tidak heran. Gua akan seneng makan di sana hanya untuk ngedenger ibunya ngitung. Kalau bisa ngitungnya yang ini. "Bu, ini kan saya gigi setengah, ini jadi gope, Bu." Nah, gitu gimana? Gua aja nggak bisa tau kayak gini tuh. Tapi ini kelihatannya kayak bener-bener masih sealed ya, kayak belum ada yang dibuka gitu. Iya. Kok kagak keluar? Bete banget aja.